Saat itu, Mahua sangat antusias melihat dekorasi kamar pengantin dan berkata, "Aku harap Tuan Muda menyukai semua persiapannya, hari ini tidak akan ada yang menghalangiku dan Tuan Muda untuk bersatu." Bundi yang menguping pembicaraan tersebut bersama Adiraj berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu sukses dengan cara apapun." Adiraj mengatakan, "Kau luar biasa teman, karena ingin merebut suami saudaramu sendiri." Bundi berkata, "Kau juga memiliki niat yang sama, yaitu membuat istri saudara laki-lakimu menjadi milikmu." Di dalam kamar, Bundi kesal karena tidak memiliki ide apapun, bahkan dia mengucapkan kata yang menghina ibu Adiraj, sehingga membuatnya marah. Adiraj mengatakan, "Semua orang melakukan kesalahan, itulah kenapa ibuku terus berkeliaran seperti orang gila, dan orang-orang selalu menghinanya. Semenjak saat itu aku memutuskan bahwa aku akan menghabisi seluruh keluarga Takur, aku akan menghancurkan saudara laki-lakiku yang terus ditangisi oleh ibuku, jadi jangan pernah menghinanya lagi jika memang kau menginginkan Sambu." Tak lama kemudian keluarga Takur hendak pergi, namun Adiraj mengisyaratkan Bundi untuk melakukan rencananya. Bundi pun berpura-pura merasa pusing sehingga membuat Padma khawatir, lalu Adiraj datang dan mengatakan, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu adalah hal biasa dalam masa kehamilan dan kalian bisa pergi." Janki mengatakan, "Adiraj benar, lagi pula ada Mahua di sini dan Sambu sebentar lagi akan pulang, jadi mereka bisa menjaganya." Padma tetap memperingatkan Adiraj untuk menjaga Bundi terutama calon bayi dalam kandungannya, dan setelah mereka semua pergi, Adiraj berkata, "Langkah pertama telah selesai, malam ini adalah malam terakhir hubungan Mahua dengan Sambu." Di dalam kamar, Mahua sudah tidak sabar menunggu kedatangan Sambu. Saat itu Sambu datang dan langsung terkesan dengan dekorasi kamar tersebut, lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Mahua berkata, "Aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku padamu, jadi aku berpikir untuk melakukan semua ini. Aku tahu kau tidak menyukaiku sebelumnya dan juga tidak menerimaku sebagai istrimu. Tapi seiring bertambahnya waktu, aku berharap perasaanmu juga sudah berubah. Sekarang aku ingin menghabiskan seluruh hidupku bersamamu." Lagu romantis pun berputar di saat Mahua dan Sambu saling mendekat, namun ternyata semua itu adalah halusinasi Mahua. Dia pun merasa malu dan berpikir, "Semua persiapan sudah selesai tapi aku melupakan satu hal." Mahua pun pergi ke dapur untuk membuat susu kunyit dan mengatakan, "Susu ini sangat lezat dan aku yakin Tuan Muda akan meminumnya." Adiraj dan Bundi bersembunyi untuk melihat apa yang dilakukan Mahua, kemudian Adiraj menghubunginya dan bertanya, "Apakah benar aku berbicara dengan Mahua, suamimu Sambu telah mengalami kecelakaan?" Adiraj menceritakan kronologis kejadiannya sehingga Mahua menjatuhkan susu kunyit itu, dan bergegas meninggalkan rumah. Adiraj memperingatkan Bundi untuk tidak melakukan kesalahan dan pergi mengikuti Mahua, lalu Bundi berkata, "Hari ini di malam pernikahanmu, aku akan mengenakan pakaian yang sama dengan apa yang kau pakai, kau akan berada di dalam pikiran Sambu, tapi akulah yang akan bersamanya." Tak lama kemudian, Sambu menekan bel rumah dan terkejut melihat Bundi membukakan pintu. Sambu bertanya, "Kenapa kau berada di sini dan tidak pergi ke pesta pernikahan?" Bundi beralasan, bahwa perutnya sakit dan itulah kenapa dia tidak bisa ikut. Sambu mengatakan, "Kalau begitu aku harus memberitahu Mahua bahwa aku sudah pulang." Namun Bundi menghentikannya dan mengatakan, "Biarkan aku menghubungi Mahua, kau pasti sangat lelah dan pergilah ke atas untuk beristirahat." Sambu pun tidak curiga dan masuk ke rumah begitu saja. Bundi berkata, "Mahua sudah melakukan banyak persiapan dengan membuat dekorasi, dan sekarang aku harus memanfaatkannya." Di tempat lain, Mahua telah sampai di sebuah gudang yang tidak terpakai dan berteriak memanggil Sambu, namun Adiraj mengunci pintunya dari luar. Mahua bertanya, "Siapa di sana? Kenapa kau menutup pintunya? Aku bersumpah pada Mahadewa bahwa aku akan mematahkan tulangmu jika kau tidak membuka pintu." Adiraj berkata dalam hatinya, "Aku minta maaf, terkadang orang yang tidak bersalah harus masuk ke dalam api juga." Di rumah Takur, Bundi sedang membuat susu kunyit di dapur dan berkata, "Apapun yang tidak bisa kulakukan maka aku akan melakukannya malam ini dengan Sambu." Kemudian Bundi mencampurkan sesuatu ke dalam susu tersebut dan pergi membawanya. Di satu sisi, Sambu merasa terkesan melihat dekorasi kamar pengantin yang disiapkan Mahua, namun Bundi datang dan mengatakan, "Ambillah susu ini selagi panas karena Mahua mengirimku untuk membawa susu kunyit. Aku tahu kami sudah mengalami banyak perselisihan selama beberapa hari terakhir, tapi sekarang aku sadar bahwa kebahagiaannya ada bersamamu." Di tempat lain, Mahua berkata, "Apa yang harus kulakukan dan bagaimana aku bisa keluar dari sini?"
Mahua berpikir untuk menghubungi Sambu meskipun jaringan di sana sangat buruk. Sambu menerima panggilan video dari Mahua dan berkata, "Setelah mendekorasi kamar ini kenapa kau melarikan diri? Lihatlah aku sudah minum susu yang kau kirimkan untukku." Mahua bertanya, "Apakah kau sudah ada di rumah dan tidak terjadi apapun padamu? Aku panik mendengar bahwa kau mengalami kecelakaan dan itulah kenapa aku terjebak di sini." Sambu yang sudah mulai mabuk berkata, "Susu ini luar biasa, kapan kau akan kembali? Aku sangat merindukanmu." Tiba-tiba Sambu mulai merasa pusing dan menjatuhkan ponselnya. Mahua khawatir dan berteriak memanggil Sambu. Tanpa disadari panggilan video tersebut masih tersambung dan Mahua terkejut, melihat Bundi datang menemui Sambu. Mahua berkata, "Seharusnya aku sadar bahwa Bundi bisa melakukan segalanya." Lalu Mahua berteriak memintanya untuk menjauh dari Sambu, tapi Bundi yang tidak menyadari ponsel tersebut berkata pada Sambu, "Aku sangat mencintaimu, namun kau malah mengejar Mahua." Sambu yang mabuk terus memanggil Mahua, lalu Bundi mengatakan, "Apapun yang terjadi hari ini maka kau akan berhenti menyebut nama Mahua, dan hanya ada namaku di lidahmu yaitu Bundi." Tak lama kemudian, Mahua terus berteriak meminta pertolongan, sampai akhirnya dia menemukan sebuah jendela yang ditutupi bambu dan berusaha untuk menghancurkannya. Setelah jendela itu terbuka, Mahua berhasil keluar dari gudang tersebut dan berlari menuju rumah. Di satu sisi, Bundi mulai mendekati Sambu dengan menyentuh wajahnya dan mencoba untuk menciumnya, namun Mahua datang tepat waktu dan membuka pintu kamar hingga mengejutkan Bundi. Mahua menampar wajahnya dan berkata, "Apakah kau tidak tahu malu, melakukan tindakan buruk seperti itu?" Mahua membawanya keluar kamar dan menegur Bundi dengan mengatakan, "Setiap kali aku memberimu kesempatan baru kau selalu merusak kepercayaanku. Kau harusnya bersyukur memiliki anak dari Rade dalam rahimmu, jika tidak maka aku dan keluarga telah mengusirmu dari rumah ini." Perdebatan terus terjadi sampai akhirnya Mahua mengambil pisau dan mengatakan, "Jika kau menunjukkan mata jahat lagi pada suamiku maka aku akan mencungkil matamu." Mahua menjatuhkan pisau tersebut dan kembali ke kamar untuk menemui Sambu. Dia membawakan air dan meminta Sambu untuk meminumnya, namun Sambu menolak dan mengatakan, "Kau sudah mendekorasi kamar ini dengan sangat indah." Mahua berkata, "Kita akan membicarakan ini nanti, sekarang kau harus beristirahat." Lagi-lagi Sambu menolak dan mulai berdiri mendekati Mahua sambil mengatakan, "Beritahu aku dulu alasannya, kenapa kau melakukan semua ini? Aku tahu kau pasti menyukaiku." Saat itu Sambu semakin dekat dengan Mahua dan mengatakan, "Tolong katakan sesuatu padaku." Mahua berkata, "Sekarang kau sedang mabuk, jadi lebih baik beristirahat." Sambu mengatakan, "Jika aku tidak mabuk lalu bagaimana aku akan mengatakannya? Sejak kau datang dalam hidupku kau telah mengubah segalanya, kau telah mengajarkanku cara hidup dan sekarang kau telah menjadi sangat penting bagiku." Mahua tersenyum dan memanggil Tuan Muda, namun Sambu bilang bahwa Sambu hanya milik Mahua. Malam itu pun menjadi malam yang paling romantis bagi Sambu dan Mahua, karena tidak ada jarak lagi di antara mereka. Mahua membiarkan Sambu menyentuhnya bahkan mencium bahunya dengan mesra, sampai akhirnya mereka menghabiskan momen di tempat tidur layaknya suami istri pada umumnya. Keesokan harinya, Mahua terbangun dan berkata sambil memandang Sambu, "Mulai hari ini hubungan kita akan memiliki awal baru." Tak lama kemudian setelah melakukan puja, Janki melihat Sambu terus memegang kepalanya dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja?" Sambu menjawab, "Aku merasakan sakit yang aneh di bagian kepala, aku akan beristirahat sebentar kemudian pergi bekerja." Di saat Sambu ingin pergi ke kantor, Mahua menghentikannya untuk memberikan makanan. Sambu pun berterima kasih padanya, namun Mahua berkata dalam hatinya, "Apakah Tuan Muda tidak senang dengan kejadian tadi malam?" Lalu bertanya, "Apa yang terjadi padamu di pagi hari? Kenapa wajahmu terlihat sedih? Hari ini adalah hari besar bagi kita berdua, jadi kita akan pergi ke kuil untuk mengambil berkah." Mahua berusaha untuk mengingatkan tentang kejadian tadi malam, tapi Sambu tidak mengingat apapun dan mengatakan, "Apa sebenarnya yang kau ingin jelaskan padaku? Kenapa kau berbicara berbelit-belit?" Mahua bertanya, "Apakah yang kau katakan tadi malam adalah bohong?" Sambu mengatakan, "Aku tidak ingat apapun tentang itu. Memangnya apa yang terjadi tadi malam? Aku hanya ingat setelah pulang dari kantor aku minum susu buatanmu sampai aku tertidur, dan saat bangun di pagi hari aku merasa pusing. Tolong maafkan aku dan jangan diambil hati jika aku mengatakan sesuatu." Mahua berkata, "Itu artinya kau tidak mengingat apapun yang terjadi di antara kita." Sambu mengatakan, "Aku tidak mengingat apapun dan jika kau mengingat sesuatu yang kukatakan, maka kau bisa memberitahuku nanti setelah aku pulang kantor." Setelah Sambu pergi,
Mahua pun berlari menuju kuil rumah dan bertanya pada Mahadewa. Untuk pertama kalinya aku menghabiskan waktu bersama suamiku, namun setelah fajar tiba Sambu meninggalkanku.